ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم إمامنا آياك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, hari ini kita sudah berada di 9 Zulhijjah. Saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji akan wukuf di Arafah, dan Arafah ini merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji. Kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa yang kita kenal dengan puasa Arafah, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memerintahkan kita untuk melakukan puasa Arafah ini. Dalam hadis dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffir al-madiyah yukaffir as-sana al-madiyah wal baqiyah. Rasul ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya sehari kita berpuasa dengan iman dan ihtisaban, maka Allah menghapuskan dosa kita
selama 2 tahun. Oleh karena itu rasanya tidak ada alasan bagi yang tidak uzur untuk tidak melaksanakan puasa Arafah ini. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak berniat tadi malam tapi sampai hari ini belum memakan apa-apa, masih terus bisa berpuasa. Bahkan ada pendapat ulama, kalau kita belum makan apa-apa sampai duha, kita masih boleh melaksanakan puasanya. Bahkan ada yang menyatakan sebelum zuhur. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak sempat sahur tapi sampai subuh ini belum minum dan belum makan, itu masih bisa melaksanakan puasa Arafah. Karena demikian hebat manfaat dan keutamaannya yang diberikan Allah, marilah sama-sama kita sempurnakan puasa Arafah pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, dalam menghadapi Idul Adha ini ada beberapa hal yang sering muncul menjadi pertanyaan. Yang pertama, apa hukum melaksanakan ibadah kurban? Menurut mazhab Hanafi, ibadah kurban itu hukumnya wajib. Imam Hanafi mendasari pendapatnya dengan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kalian nikmat yang banyak. Fasalli, maka sholatlah. Untuk mensyukuri semua nikmat itu fasalli, sholatlah. Fasalli itu fi'il amar. Al aslu fil amri lil wujub. Sholat itu fasalli, maka sholatlah, itu fi'il amar. Hukum dari amar adalah wajib, maka sholat itu hukumnya wajib. Waw di situ waw atap. Anhar artinya berkurban. Karena dihubungkan oleh waw atap, maka hukum yang pertama sama dengan hukum yang kedua. Kalau fasolli, sholat hukumnya wajib, wanhar, dan berkurbanlah, maka berkurban itu juga hukumnya wajib. Diperkuat lagi dengan hadis yang menyatakan siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban, kata Rasul, orang seperti ini tidak usah lagi mendekati tempat sholat kami. Jadi mazhab Hanafi menyatakan bahwa ayat dan hadis itu cukup kuat untuk menyatakan bahwa hukum kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Tapi jumhur ulama, baik itu Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hambal menyatakan tidaklah sampai kepada wajib. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hanya saja mereka berbeda mendudukkan hukumnya itu sunnah muakkadah ain atau sunnah muakkadah kifayah. Ada yang menyatakan hukumnya sunnah muakkadah ain, artinya itu merupakan perintah untuk setiap individu. Kalau di rumah
Bang Azmi ada 5 orang, suami, istri, anak 3, lalu kelima-limanya bisa berkurban, maka mereka mesti berkurban. Karena perintah itu untuk personal. Tapi ada yang menyatakan tidak. Perintah kurban itu bersifat kifayah. Artinya kalau satu orang sudah berkurban di rumah itu sudah mewakili yang lain. Dalam bahasa Pariaman ini dikatakan dengan one for all and all for one. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Ada dalilnya, ada. Rasul ketika berkurban membawa seekor kibas biri-biri, waktu akan menyembelih Rasul berkata, ini kurbanku dan ini kurban untuk keluargaku. Berarti satu bisa untuk satu keluarga. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Pilih saja mana yang menurut ijtihad kita paling tepat. Karena kedua-duanya memiliki dalil. Pertanyaan yang sering disampaikan berikutnya adalah, apakah boleh kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Maka di papan tulis masjid kadang-kadang tertulis itu, almarhumah si Ani, almarhum si Anu. Boleh tidak itu? Orang yang sudah meninggal diikutkan untuk berkurban. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Iza matabnu Adam in qata anhu a'maluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah, ilmin yantafa'u bih, aw waladin saleh yad'ulah. Tidak ada lagi itu. Kalau sudah meninggal tidak perlu lagi berkorban untuk dia. Tapi lucunya pengikut-pengikut Imam Syafi'i yang kita sebut dengan Syafi'iyah itu membolehkan. Imam Ibnu Hambal membolehkan. Tapi pengikut-pengikut Imam Ibnu Hambal yang kita sebut dengan Hanabilah, ya, sebahagian kawan-kawan kita Salafi itu menyatakan tidak boleh. Ini yang disebut dengan talabiyah. Imam Syafi'i bilang tidak, anak buahnya bilang boleh. Imam Ibnu Hambal bilang boleh, anak buahnya bilang tidak. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Imam Syafi'i betul. Kenapa tidak perlu berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Karena jika seorang anak berkurban, secara otomatis berapapun pahala yang didapatkannya, sebanyak itu jugalah pahala yang didapatkan ayah dan ibunya. Kenapa demikian? Sebab setiap ayah dan ibu itu pasti menyuruh anaknya berbuat baik. Begitu bapak-bapak berbuat baik termasuk berkurban, maka sebanyak apapun pahala yang bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan itu langsung ditransfer ke rekening kebaikan ayah dan ibu kita. Karena ada hadis menyatakan siapa yang menyuruh orang berbuat baik lalu orang itu melakukannya, kita yang menyuruh mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Jadi kalau tidak perlu menyebut nama ayah, tidak perlu menyebut nama ibu, nama kakek dan lain-lain, itu sudah mendapatkan pahala yang sama, untuk apa lagi dipisah-pisahkan? Jadi Imam Syafi'i betul, tidak perlu itu.
Karena pahalanya sudah dapat. Ex exposio. Sebab kalau kita berbuat baik, yang beruntung itu 3. Kita berbuat baik, yang pertama yang beruntung kita mendapat pahala. Yang kedua, yang beruntung itu orang tua kita. Karena orang tua kita dulu selalu menyuruh kita berbuat baik. Begitu kita berbuat baik, berapapun pahala yang kita dapat, sebanyak itu pula orang tua kita dapat. Jadi kalau kita sayang dengan orang tua, perbanyaklah berbuat baik. Sebab kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya sampai kepada dia. Yang ketiga, begitu kita berbuat baik, itu investasi untuk anak dan cucu kita. Sebab ada ungkapan menyatakan, kaifama takun yakun abna'aka. Bagaimana kau sekarang, begitulah anak-anakmu di masa yang akan datang. Kalau hari ini bapak-bapak masih ke masjid, yakinlah insya Allah anak dan cucu kita juga besok akan ke masjid. Hari ini kita berkurban, yakinlah anak cucu kita juga besok akan berkurban. Sebab apa yang kita lakukan sekarang itu nanti akan tertular untuk anak cucu di masa yang akan datang. Jadi setiap kita berbuat baik itu ada 3 yang beruntung. Kita, orang tua, dan anak-anak kita besok. Tapi salah enggak Imam Ibnu Hambal yang menyatakan boleh? Tidak. Kenapa? Sebab kata Imam Ibnu Hambal, berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu bukan berkurban dari nol. Kita hanya melanjutkan kebaikan yang dulu selalu dilakukannya. Ayah kita dulu selalu berkurban, dia sudah meninggal, kita tetap berkurban. Kenapa? Melanjutkan kebaikan yang selalu dilakukannya dulu. Ibu kita dulu selalu berkurban, kita berkurban untuk dia. Kenapa? Melanjutkan kebaikan yang dulu selalu dilakukannya. Tapi tidak boleh berkurban untuk orang yang waktu hidup dulu dia mampu berkurban, tapi dia tidak mau berkurban. Itu tidak boleh. Karena kita tidak melanjutkan apa-apa. Kata ulama yang lain, kalau dia pernah berniat pun kita boleh berkorban untuk dia. Ibu kita berniat, kalau saya mampu nanti saya berkurban. Ayah kita pun berniat, tapi dek bangseknya hidup sampai dia meninggal tidak sempat dia berkurban. Kita udah mampu, kita teruskan niat orang tua kita yang tidak tercapai dahulu, itu boleh. Tapi kalau dia tidak punya niat dan dia pula mampu tapi tidak mau berkurban, dia mati, lalu kita berkurban untuk dia, itu tidak boleh. Mungkin dia pun marah itu. Idui aja den dulu ndak pernah den berkurban. Lah mati den pandela waang berkurban untuk den, yang salah. Jadi Imam Syafi'i maupun Imam Ibnu Hambal betul, tidak ada yang salah. Imam Syafi'i menyatakan tidak perlu karena pahalanya sudah include. Ya. Imam Ibnu Hambal menyatakan perlu karena kita hanya melanjutkan kebaikan yang dulu waktu hidup selalu dilakukannya. Jadi terserah pada bapak-bapak apakah mau berkurban untuk diri sendiri karena pahalanya sudah sampai juga ke orang tua, atau kita melanjutkan kebaikan orang tua agar kebaikannya itu tetap menjadi abadi. Yang ketiga yang sering diperdebatkan orang hari ini adalah, boleh tidak orang yang sudah berniat untuk berkurban, bahkan sudah menyetor dana kurban semenjak masuk bulan Zulhijjah, masih boleh enggak mencukur rambut, mencukur jenggot, memotong kuku, masih boleh enggak? Ulama berbeda pendapat. Menurut
Imam Ibnu Hambal hukumnya haram. Jadi kalau bapak-bapak sudah berniat berkurban, mulai tanggal 1 kemarin sampai hewan kurban kita disembelih, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan cukur jenggot, jangan rapikan kumis, semuanya itu haram. Tapi menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak sampai kepada haram. Itu hanya sampai kepada makruh. Jadi kalau kita masih harus cukur rambut, cukur kumis, memperbaiki jenggot, lalu tangan gatal-gatal, kita potong kuku, maka hukumnya tidak haram. Itu sampai kepada makruh saja. Tapi Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah menyatakan hukumnya mubah. Karena hadis itu tidaklah sampai kepada kewajiban, itu hanya mandub. Karena itu mandub, maka kalau kita memotong rambut, memotong kuku, tidaklah jatuh kepada makruh, dia hanya jatuh kepada mubah saja. Ada beberapa ulama kontemporer agak berbeda sedikit. Katanya hadis yang melarang memotong kuku, hadis yang melarang memotong rambut, itu bukan kuku dan rambut sahibul kurban, tapi kuku dan rambut hewan yang akan dikurbankan. Sebab seluruh bulu hewan itu, seluruh kuku hewan itu besok akan bersaksi di hadapan Allah. Maka sebelum disembelih tidak boleh dipotong kukunya dan tidak boleh dicukur rambutnya. Itu menurut beberapa pendapat ulama kontemporer. Mana yang kita pilih? Pilihlah mana yang terbaik menurut ijtihad kita. Selagi masih ada dalilnya, kita bebas memilih. Yang tidak boleh memilih sesuatu tanpa ada dalil. Itu yang disebut dengan bid'ah. Apa yang mesti kita lakukan? Pegang teguh pendapat kita. Hormati pendapat orang lain. Kalau begitu cara kita beramal, maka insya Allah tidak akan ada perselisihan pendapat yang membawa kepada perpecahan. Perbedaan pendapat harus kita jadikan tempat untuk bisa memilih. Jadi sehingga tidak hanya satu warna. Tapi saya yakin dan percaya jemaah masjid kita ini, Masjid Raudhatus Shalihin, tidak lagi bermasalah dalam perbedaan pendapat. Jemaah kita lebih banyak bermasalah kalau berbeda pendapatan. Iya. Kalau pendapat tidak berbeda tapi pendapatan, nah itu harus berbeda itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kenapa kita mesti berkurban? Untuk mengetahuinya, kita harus melihat genealogi, melihat background, melihat sejarah, kapan kurban itu diperintahkan. Dan apa yang melatar belakangi kurban itu diperintahkan. Menurut sebahagian ulama, ibadah kurban itu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Terjadi ketika berlaku pertentangan hebat antara dua anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Waktu itu belum ada manusia lain. Yang ada hanya Nabi Adam dan keluarganya. Setiap ibu kita, Siti Hawa, melahirkan, itu biasanya kembar. Dan kembarnya laki-laki dan perempuan. Siti. Siti itu bahasa Arab. Berasal dari kata-kata Sayyidati. Sayyidati itu pemimpin perempuan atau perempuan yang mulia. Maka disingkat menjadi Siti.
Kalau laki-laki biasa disebut dengan apa? Said. Kalau di Pariaman, Sidi. Sebab dulu orang Arab kalau dia mau pergi ke Barus, ke Sibolga, itu sering singgah di Pariaman. Maka saya sering mengulang-ulang, satu-satunya kota di Minangkabau yang berasal dari bahasa Arab itu cuma Pariaman. Kata Hamka, ketika orang Arab sampai ke pantai Pariaman, dia terkejut melihat pantainya yang indah dan penduduknya yang ramah. Sehingga mereka berkata, nahnu fi barri aman. Barri artinya perkampungan, daratan, aman itu sejahtera. Jadi asal Pariaman itu barri aman. Entah siapa yang menukar menjadi Pariaman. Dan sekarang ditukar lagi menjadi Piaman Laweh. Sebetulnya barri aman. Maka waktu itu banyak orang Arab yang menikah dengan penduduk asli Pariaman. Keturunan-keturunan Arab yang berada di Pariaman itu biasanya dipanggil dengan kata-kata Sidi. Berasal dari kata Arab Saidi. Kalau di bumi Melayu tidak disebut dengan Sidi, tapi disebut dengan Said. Ada Said Luqman, Said Aziz, Said Ali. Kadang-kadang tidak disebut dengan Said, tapi disebut dengan Syarif. Kalau perempuan disebut dengan Syarifah. Kalau laki-laki bisa Syarif, bisa Said. Tapi di antara Said-Said itu yang agak baik bernama Saidul Amin. Nah, itu yang agak baik itu. Yang lain baik-baik gitu kan. Jadi ibu kita Siti Hawa itu setiap melahirkan dua, sepasang. Maka menurut syariah yang berkembang pada waktu itu tidak boleh menikah saudara kembar, tidak boleh. A, B, A laki-laki, B perempuan. C, D, C laki-laki, D perempuan. F, E, F laki-laki, E perempuan. Tidak boleh menikah A, B. Mau tidak mau menikah adalah A, C, A, D, B, C. Nah, disilangkan. Tidak ada masalah. Masalah baru muncul ketika Qabil menolak. Sebab menurut Qabil, adik kembarnya itu lebih cantik dari adik kembarnya si Qabil. Oh, dia tak mau. Dia tetap mau menikah dengan adik kembarnya. Nabi Adam marah. Tapi dia juga tetap tidak beranjak. Rupanya kalau sudah cinta, pesan orang tua dan pesan agama itu bisa ditolak itu. Ini yang dalam bahasa Pariaman disebut dengan the power of love. Oh iya. Kalau udah cinta, wah berat itu. Kata orang Melayu, bunga cempaka jangan dicabut, bunga melati dari seberang. Di mulut naga lagi kurebut, apatah lagi di tangan orang. Wow. Kalau udah cinta itu tidak bisa. Bingung Nabi Adam macam mana menyelesaikan ini. Akhirnya Nabi Adam memutuskan, kalian letakkanlah kurban kalian sebagai bukti kesungguhan kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menentukan. Maka si Habil karena dia peternak, diletakkannya kibas yang gemuk. Si Qabil karena dia petani, diletakkannya hasil pertaniannya di satu bukit. Qadarullah yang diterima adalah korbannya si Habil. Tapi Qabil juga tidak mau menerima. Daripada putih mata, biarlah putih tulang. Akhirnya dia membunuh adik kandungnya sendiri. Jadi peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa kurban yang pertama.
Tapi jumhur ulama menyatakan tidak. Perintah kurban yang kita lakukan hari ini itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu induk daripada ulul azmi, nabi yang paling banyak mendapatkan tantangan, nabi yang paling hebat menghadapi perjuangan. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Begitu dia menikah, dia sudah mulai berpikir bahwa perjuangan ini panjang. Dakwah ini penuh dengan liku-liku. Maka dia berharap akan ada anak laki-laki yang akan melanjutkan dakwah, meneruskan risalah. Begitu dia menikah, dia terus berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, tolong kau anugerahkan aku anak yang soleh. Berapa lama dia berdoa? Kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Nabi Ibrahim itu berdoa lebih dari 80 tahun. Sampai-sampai istrinya sudah menopause. Lalu istrinya menyuruh agar Ibrahim menikah dengan pembantunya yang bernama Siti Hajar. Itu pun tidak juga punya anak. Ketika Nabi Ibrahim berumur 105 tahun, ada yang menyatakan 107 tahun, maka fabasyarnahu bighulamin halim. Allah jawab doanya dengan akan lahirnya seorang anak yang halim. Jadi 80 tahun lebih berdoa itu. Tidak putus-putus. Setelah 80 tahun baru Allah mengabulkan doanya. Lahirlah seorang anak yang disebut dengan halim. Pertanyaannya, kenapa aneh? Di mana anehnya? Yang diminta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan, berikan aku anak yang soleh. Tapi yang diberikan anak yang halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Diminta soleh, yang dapat halim. Kenapa itu? Ternyata soleh itu hasil. Soleh itu hasil. Halim itu bibit. Tidak mungkin Allah mengabulkan hasil. Maka Allah memberikan bibit benih untuk menjadi hasil. Contoh, kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku nasi. Itu nasi hasil. Tapi Allah tidak memberikan nasi. Allah justru memberikan padi. Karena padi ditanam, dibesarkan, akhirnya berbuah menjadi padi, padi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Nasi itu hasil, Allah memberikan padi. Begitu juga lah, tidak mungkin diberikan soleh, karena soleh itu hasil. Maka perlu proses untuk menjadi soleh. Bibit seseorang yang akan menjadi soleh disebut dengan halim. Jadi halim itu kecil, soleh itu yang besar. Halim itu benih, soleh itu adalah hasil. Jadi Allah berikan seorang anak yang memiliki cikal bakal dan potensi menjadi orang yang soleh. Untuk menjadi orang yang soleh itu perlu ada proses. Tapi proses itu tidak berlaku kalau tidak ada bibit. Karena bibitnya halim, nanti akan ada proses, jadilah dia menjadi soleh. Gembira hati Ibrahim, anak itu lahir. Lahirnya di Palestina. Oh gembira, inilah anak yang akan meneruskan perjuangan. Ternyata keinginan Ibrahim tidak sejalan dengan takdir Allah.
menanam nenas di pematang, masak sebiji di rumpun padi, dikira panas hingga ke petang, kiranya hujan tengah hari. Anak yang baru lahir itu, istri yang baru habis pantang itu disuruh diantar ke tempat yang sunyi, sepi, tidak berpenghuni, lembah Mekah sekarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu jarak Palestina ke Mekah itu lebih kurang 1476 km. Waktu itu kendaraan hanya ada unta dan kuda. Karena itu perintah Allah dalam keadaan yang sangat berat. Ibrahim membawa istrinya yang baru lepas pantang dan anaknya yang masih bayi dengan unta dari Palestina ke Mekah. Itu memakan waktu lebih kurang 30 hari 30 malam. Berjalan. Sampailah di Mekah. Sampai di situ dilihat air tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak ada. Mekah waktu itu seperti padang jarak, padang tekukur. Kering kerontang. Bagaimana mau hidup di sini, kata Ibrahim. Ujiannya lebih hebat lagi. Begitu sampai di Mekah itu tidak ada air, tidak ada pokok kayu, hanya padang pasir tandus. Pada waktu itu datang perintah, Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di situ, kau balik ke Palestina. Baru sampai 30 hari berjalan disuruh balik. Yang paling berat, anak dan istri tinggal di lembah sunyi itu tanpa kehidupan yang menjanjikan. Tapi karena ini perintah Allah, biar langit runtuh, biar bumi pecah, perintah harus dipikul di atas batu jemali. Apapun yang terjadi, maka Allah itu harus didahulukan dari yang lain. Tinggal anak, tinggal istri. Tapi qadarullah, keberadaan Ismail dan Siti Hajar di situ merubah kondisi lembah sunyi tadi. Ismail menangis minta air tidak ada. Siti Hajar bingung, lari ke ulu, ke mudi, ke hilir, ke hulu, mencari air tidak ditemukan. Nanti muncullah air Zam-Zam. Begitu muncul air, dibikinlah semacam kolam. Begitu kolam sudah berisi, burung-burung pun datang. Begitu burung-burung pun datang, rumput-rumput pun tumbuh. Para kabilah pun terkejut. Berpuluh tahun kita lewat di sini, lembah itu tidak pernah dikunjungi burung. Kenapa sekarang banyak burung? Ketika datang ke sana, nampaklah di situ ada sumber air. Ada pula seorang ibu dan seorang anak. Maka pada waktu itu Mekah yang tidak pernah dikunjungi manusia menjadi tempat persinggahan para kabilah yang ingin ke Sam maupun yang ingin ke Yaman. Berubah menjadi perkampungan kecil dan Ismail serta ibunya Siti Hajar menjadi orang yang sangat dihormati dan dituakan di lembah itu. Bertahun-tahun kemudian Ibrahim datang. Dia terkejut, ditengoknya kampung sunyi itu sudah ramai penduduknya. Ditengoknya kampung yang gersang sudah ditumbuhi oleh pokok-pokok kayu. Dia pun gembira. Ketika dilihatnya Ismail walaupun berumur lebih kurang 10 tahun, tapi seakan-akan dialah ketua suku di tempat itu. Inilah yang disebut dengan Halim tadi. Cikal bakal itu sudah nampak. Oh gembira hati Ibrahim, sudah ada pengganti yang akan meneruskan dakwah. Apakah perjuangan sampai di situ? Tidak. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika anak itu sudah sya'ya, sudah bisa membantu ayahnya bekerja. Ada yang bilang umur 13, ada yang bilang umur 15. Datang perintah yang lebih hebat. Apa itu?
Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, Ismail. Yang paling berat, perintah itu disampaikan tidak langsung, tapi perintah itu disampaikan melalui mimpi. Kalaulah saya bermimpi, pengurus Masjid Raudatus Shalihin menyuruh saya ceramah pagi ini, datang enggak saya itu? Hendaklah mimpi. Enggak usah jauh-jauh, ibu-ibu lah. Ibu-ibu mana lebih suka dalam mimpi suami ibu-ibu memberi 1 miliar daripada dalam keadaan nyata dia memberi 1 juta. Mana yang ibu-ibu pilih? Ya pasti 1 juta, jelas. 1 miliar mimpi. Datang suami ibu-ibu dalam mimpi, ini duit dalam tas, isinya 1 miliar. Ambillah, gunakanlah untuk belanja, pergilah jalan-jalan. Percaya ibu-ibu itu? Tentu ibu-ibu ngomong, ba'ala suami ambo nan sampili kari yang lah berubah kini, kan itu kan. Bagaimana melakukan perintah yang itu mimpi? Maka Ibrahim bukan calang-calang orang. Ketika mimpi pertama datang, dia ragu. Mimpi yang kedua, dia mulai yakin. Mimpi yang ketiga, mulai hakul yakin. Mimpi yang keempat, baru sebetul-betul yakin. Tapi untuk menyembelih Ismail tentu harus berbicara dengan ibunya Ismail, yaitu Siti Hajar. Sebab Siti Hajar yang mengandung, Siti Hajar yang menyusukan, Siti Hajar yang memelihara dalam keadaan yang sangat susah. Kini anak itu mau disembelih tanpa pengetahuan ibunya, tidak mungkin. Maka dia pun memanggil istrinya Siti Hajar. Adik kandung sibiran tulang, saya dapat perintah dari Allah agar anak kita disembelih. Bagaimana pendapatmu istriku? Terkejut Siti Hajar. Ditengoknya wajah suaminya. Suaminya pun melihat wajahnya. Mata bertemu dengan mata. Air mata menitik. Apa kata Siti Hajar waktu itu? Suamiku, anak kita itu titipan Allah. Kalaulah si penitip yang meminta, kita mau apa lagi? Kita serahkan sajalah kepada Allah. Di situ saya baru tahu, ternyata kualitas keimanan Siti Hajar itu mirip dengan kualitas keimanan ibu-ibu jemaah Masjid Raudatus Shalihin. Luar biasa itu. Beban berat yang ada di bahu Nabi Ibrahim seakan-akan hilang. Ternyata istrinya seia sekata, selagu seirama. Kalau melompat sama patah, kalau menyuruh sama hilang, ada sama dimakan, ndak ada sama dicari, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, tetelentang sama makan angin, tetelengkup sama makan tanah. Seia sekata. Selesai. The problem is how to inform to Ismail alaihissalam. Bagaimana menyampaikan kepada Ismail? Pada waktu itu Ismail berumur 15 tahun. Ibrahim sudah berumur 120 tahun. Kalaulah Ismail lari, sanggup nggak orang tua berumur 120 tahun mengejar anak yang berumur 15 tahun? Nggak sanggup itu. Tapi ini perintah Allah, harus dipanggil juga. Maka dipanggilnya Ismail. Mereka berbicara face to face. Mereka berbicara heart to heart. Dialog itu diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara.
Ismail anak kanduang sibiran tulang, paube hati palarai jamam, jare tungga dalam diri. Ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Coba kita pikir. Ibrahim melihat wajah ayahnya. Ayah pun melihat wajah anaknya Ismail. Mata bertatapan dengan mata. Tapi Ismail tersenyum. Ketika tersenyum dia menyatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, jangan risau, jangan galau, jangan resah, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. If'al, lakukan saja yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ada nggak anak-anak kita macam itu sekarang? Saya yakin kalau bapak-bapak pulang nanti, bapak-bapak bilang dengan anak bapak-bapak, Yuang, Yang, Cok, gitu. Tan, ayah bermimpi Allah menyuruh ayah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Anak-anak kita akan menjawab, wahai ayah, sebelum ayah menyembelih aku, izinkan aku menyembelih ayah terlebih dahulu. Itu yang terjadi sekarang. Tidak ada lagi. Ingin nggak kita punya anak seperti Ismail? Ingin. Kalau bapak-bapak ingin punya anak seperti Ismail, jadilah ayah seperti Ibrahim. Ini kita kepingin punya anak seperti Ismail, tapi kita jadi ayah seperti Fir'aun. Ya. Jauh panggang padu api. Ya. Ibu-ibu kepingin gak punya anak seperti Ismail? Kepingin. Maka caranya jadilah ibu seperti Siti Hajar. Ini mau punya anak seperti Ismail, tapi jadi istri seperti istri Abu Lahab, ya tidak mungkin. Artinya apa? Ibadah kurban ini luar biasa hebatnya. Ibrahim 80 tahun menanti punya anak, dapat anak. Rela menyembelih anak karena perintah Allah. Siti Hajar mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, menjaga anak di padang pasir tandus sendirian. Ketika Allah menyuruh anaknya disembelih, dia rela menyembelih itu. Ismail, anak muda yang berumur 15 tahun, dia tahu kalau penyembelihan mengakhiri hidupnya. Tapi karena ini perintah Allah, dia tidak lari. Tapi dengan bangga dia menyerahkan lehernya, disembelih oleh ayahnya sendiri. Lalu kalau kita masih berat juga berkurban dengan menyerahkan duit 2.800.000, orang beriman jenis apa kita sebetulnya? Padahal 2.800.000 itu kalau kita menabung 8.000 setiap hari, semua kita jadi sahibul kurban itu. Oh, enggak sanggup 1 tahun, 4.000 1 hari. Setiap 2 tahun kita menjadi peserta kurban. Enggak juga sanggup 2.000 berkurban 1 hari. Tabungkan 2.000 1 hari. Setiap 3 tahun kita akan menjadi peserta kurban. Kok namuah ada 1.000.000 daya, tapi kok enggak amuah ada 1.000 dalih. Apalagi kalau kita berprinsip ibadah kurban itu kifayah. Artinya satu keluarga cukup 1 bahagian, selesai. Jadi ibadah kurban itu sesungguhnya menguji
sejauh mana keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.